200 guru tutor keaksaraan fungsional dari PKBM yang ada di Kabupaten Bogor mengikuti bimbingan teknis keaksaraan fungsional tingkat dasar yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bidang pendidikan non-formal di Gedung SKB Cibinong pada Rabu 25 Februari 2015. Dalam bimbingan teknis yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dace Supriyadi ini, para guru tutor yang merupakan pengajar aksara kepada warga belajar yang belum melek huruf diberikan bimbingan teknis kurikulum pembelajaran dan media belajar keaksaraan berbasis standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dace Supriyadi, pihaknya akan terus melakukan upaya untuk menuntaskan buta aksara di Kabupaten Bogor yang merupakan salah satu penciri bagi Kabupaten Bogor untuk menjadi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Disampaikan Dace, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan terus meningkatkan kualitas para pengajar serta sarana dan prasarana bagi pendidikan non-formal. Dari sisi sarana prasarana memang kita juga masih banyak kelemahan, kekurangan. PKBM itu belum sampai 10% yang punya gedung khusus mereka. Jadi rata-rata ketika proses belajar mengajar, baik itu keaksaraan fungsional maupun yang program kesetaraan paket A, B, dan C, itu tempat-tempat untuk mereka belajar itu rata-rata numpang, pinjem, atau ada milik pribadi gitu ya. Jadi ini salah satu ya sarana yang juga harus mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu kita terus berupaya dari sisi pertama tenaganya dulu kita benahi, kita berikan pembinaan, pembekalan, kemudian sarana prasarana yang menunjang untuk proses belajar mengajar mereka juga kita harus pikirkan untuk secara bertahap lah kita ingin ada gedung-gedung yang khusus untuk PKBM, jadi nanti dimanfaatkan oleh semua lembaga pendidikan non formal, sehingga ya, ketika kita mentarget mereka supaya hasilnya maksimal bisa. Sementara itu, disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Enjang Karyono, bimbingan teknis ini digelar untuk menyamakan persepsi para pengajar yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda terhadap metode pembelajaran. Kita perlu memberikan suatu bimbingan, arahan agar di dalam proses pembelajaran itu adalah mereka memberlakukan sama. Apakah mereka itu tutor yang lulusan SD, lulusan SMP, atau syukur-syukur yang sudah sarjana begitu ya. Nah, yang kita berikan secara teknis mereka itu adalah bagaimana metode pembelajaran yang disampaikan, karena keaksaraan dasar atau keaksaraan fungsional itu kan orang dewasa. Jadi bagaimana sih metode pembelajaran yang diberikan kepada pendidikan orang dewasa ya gitu. Jadi satu itu. Yang kedua juga adalah silabusnya. Kita menyamakan persepsi, jangan sampai nanti di satu kecamatan dengan kecamatan lain atau satu PKBM dengan PKBM lain silabusnya berbeda, mereka membuat sendiri-sendiri, sehingga kita memberikan inilah silabusnya, sehingga mereka dimanapun di perkotaan sampai ke pelosok dengan silabus yang sama, berarti kan mereka mempunyai acuan yang sama. Kemudian juga adalah selain model-model pembelajaran, nah kita arahkan jadi model pembelajaran. Artinya kalau formal jelas gitu. Kalau ini kan nama orang dewasa, waktunya juga tidak sama dengan formal. Ada yang dilaksanakan malam hari, ada yang melakukan pagi hari, sore hari. Sehingga ada beberapa model pembelajaran, misalnya diskusi, kemudian sharing gitu kan ya. Jadi tidak drill ilmu pengetahuan. Kemudian juga bahasa. Ketika mereka adalah tidak memahami bahasa Indonesia, maka menggunakan bahasa daerah. Sunda misalnya, untuk daerah Jasinga di pedalaman itu tidak akan sama dengan daerah yang di selatan kan gitu. Maka inilah yang kita sampaikan dengan metodenya, model pembelajarannya, kemudian menyusun program. Gitu ya, dari silabus itu kan ada turunan rencana. Ditambahkan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Ade Sopian,
pembelajaran keaksaraan fungsional di Kabupaten Bogor akan dimulai pada bulan Maret sampai dengan Agustus. Aja cukup Mas. Untuk pembelajaran KF ini akan diawali pada bulan Maret sampai dengan Agustus dan juga menggunakan waktu 114 jam. Jadi jangan kurang dari waktu segitu Pak. Lebih sih nggak apa-apa. Untuk kaitan dengan keaksaraan dasar tadi sudah dibahas oleh Pak Kabid bahwa betul pada dasarnya ketika nanti mengasih pembelajaran ke semua warga belajar, kita harus menyesuaikan daerah-daerah yang akan dilayani gitu ya. Tapi kami mengharapkan ke semua tutor untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan yang baik. Tetapi ada klausul ketika di sana di tempat itu yang belum bisa memahami atau menerima oleh bahasa Indonesia yang baik, kita jangan dipaksakan. Kita mengikuti daerah. Disampaikan Ade, pada tahun 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah menganggarkan untuk melayani 22.000 warga belajar keaksaraan fungsional dari dana APBD dan 4.000 warga belajar dari APBN. Ahmad Rahman, Uus Kuswendi melaporkan.